Minum. Minum apa? Silakan dibuka aplikasinya. Ya, masih terkait dengan kesempurnaan ibadah haji adalah dengan membayar atau memberikan fidyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa tamamul haji bil fidyati wa hiya imma labun na'ami awil amdadi idza wujida sababuha alladhi yujibuha ay asunnuha aw lam yujad bal wa ala al-fidyata lil ihtiyati wa tamamul imani bil jihadi ay bil du'ai ila dinil haqqi kama qalahu as-sayyidu Aliyun al-Jurjani fi ta'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'ihi wa bibarakati ummihi wa biqadri amin radhiyallahu ta'ala. Wa tamamul haji bil fidyati, dan kesempurnaan ibadah haji itu bil fidyati dengan mengeluarkan fidyah. Wa hiya imma dzabhun na'mi awil amdadi, yang dimaksud dengan fidyah adalah bisa dengan cara menyembelih hewan ternak, apakah itu
kambing, sapi ataupun unta. Idza wuji awil amdani atau membayar beberapa mud makanan. Idza wujida sababuha apabila terdapat sebabnya. Alladzi yujibuha yang itu sebab bisa mewajibkan itu fidyah. Aw yasunuha atau itu sebab bisa membuat fidyah itu jadi sunnah. Aw lam yujad atau enggak ada sebabnya. Bal fa'al fidyata lil ihtiyati, akan tetapi dia mengeluarkan fidyah semata-mata karena ihtiyat, karena kehati-hatiannya dia. Nah, fidyah disebut juga dam. Dam itu terbagi 4, ada dam tartib wa takdir, ada dam tartib wa ta'dil, ada dam takhir ta'dil, ada dam takhir wa takdir. Nah, kemarin saya terangin tuh dam yang tartib takdir. Yang pertama damu tartib wa takdir. Yajibu hadad dam fi khamsi halat. Wajib ini dam atau ini fidyah pada 5 keadaan. Yang pertama al-mutamati, yaitu orang yang mengambil haji tamattu. Untuk menyempurnakan haji tamattu maka harus bayar damnya dia. Yaitu dam tartib wa takdir namanya. Tartib kalau salah satu dam tersebut ada, nggak boleh ke yang berikutnya, itu tartib namanya. Takdir sudah ditentukan, ya itu damnya bagi orang haji tamattu. Fidyatu dami tartib wa takdir. Fidyah dam tartib takdir ini adalah syatun tujzu fil udhiyah, yaitu dengan menyembelih seekor kambing yang sudah mencukupi usianya untuk berkurban. Itu yang pertama atau tingkatan yang pertama. Fa in ajaza, kalau dia nggak mampu nyembelih kambing yang sudah cukup usianya dalam ketetapan kurban, nggak sanggup dia, baru berpindah kepada fidyah yang berikutnya, itu tartib. Apaan tuh? Soma asyrota ayyam, puasa 10 hari. Salasatan fil hajj wa sab'atan idza raja'a ila watanihi. 3 hari ketika dia melaksanakan ibadah haji, 7 hari ketika dia pulang ke tanah airnya. Yaitu, jadi orang ambil haji tamattu, maka tuh sama pemerintah Indonesia udah disiapin tuh di Tinkos buat bayar dam tartib wa takdir tadi. Kenapa? Untuk menyempurnakan ibadah hajinya dia. Sebab kata Sayyidina Abu Bakar, wa tamamul haji bil fidyah, dan sempurnanya ibadah haji adalah dengan fidyah, bisa dengan menyembelih hewan ternak atau bisa memberikan makanan beberapa mud. Nah, di antara yang menyembelih hewan adalah yaitu dam tartib wa takdir, yaitu bagi orang yang mengambil haji tamattu, yaitu damnya adalah seekor kambing yang sudah cukup usianya di dalam ketetapan kurban, ketentuan kurban. Kalau dia nggak mampu, maka puasa 10 hari. 3 hari ketika dia melaksanakan ibadah haji. 7 hari kapan? Ketika dia pulang ke tanah airnya dia. Jadi haji tamattu wa huwa alladzi qadama umrah 'alal hajj. Orang yang
mendahulukan umroh ya daripada haji. Maksudnya umroh dulu baru haji. Umrohnya dia adalah umroh di bulan sudah dibolehkan melaksanakan ibadah haji bulan Syawal nanti. Ya, tinggal 2 bulan lagi nih, lebih kurang bulan Syawal. Ya, habis puasa tuh Lebaran, Syawal udah boleh tuh orang ya melaksanakan ibadah haji. Nah, haji tamattu, dia berangkat dari Syawal, bayar damnya. Dia ngambil umroh dulu, bayar damnya dengan menyembelih seekor kambing yang sudah mencukupi ketentuan kurban. Nah, kemudian yang kedua yang menyebabkan wajibnya seseorang mengeluarkan dam atau fidyah adalah fautul wukuf bi Arafah. Itu orang yang wukuf di padang Arafah. Itu sama damal fawat, dinamakan juga dam fawat, dam yang luput. Ya, karena wukuf di Arafah. Dan saya terangin yang kemarin Pak ini tinggal ulang-ulang aja. Yang ketiga al-qarin wa huwa alladhi qarana al-hajj wal umrah bi ihramin wahidin. La yajibu damu alaihi bi syartain an la yakuna min ahli hadil masjidil haram. Fa in kana min ahli fala damalaha fala dama alaihi. An la yarji'a ila al-miqat wa yasqutu dam bi syarti an yarji'a ila al-miqat ba'da dukhulihi Makkah qabla talabusi binusukin kawukufin atau tawafi kudumin. Haji qiron yang kedua, orang yang membarengi antara haji dan umroh, kena dam juga. Yang enggak kena dam adalah haji ifrad. Kalau tamattu dan qiron kena deh, kena dam. Dengan catatan orang yang bukan dari penduduk Masjidil Haram. Kalau orang penduduk Masjidil Haram nggak kena dam dia. Kemudian yang keempat, idza taraka wajiban min wajibatil haji as-sittah. Yang keempat yang menyebabkan orang harus bayar dam atau fidyah tartib wa takdir apabila dia meninggalkan salah satu wajib dari wajib-wajib haji yang 6. Apa itu wajib haji yang 6? Yang pertama dan kedua adalah tarku rami jamrah al-aqabah, meninggalkan melontar jumroh aqabah, atau meninggalkan melontar jumroh yang 3 di hari-hari tasyrik. Ula usta aqabah. Fayajibu hadza dam idza taraka ramya salati hasayat faktan. Maka wajib membayar dam ini apabila dia meninggalkan melontar 3 kerikil atau lebih. 3 kerikil atau lebih wajib tuh potong kambing. Kalau 2, wa idza taraka ramya hasatin wahidatin falaihi muddun. Nah, kalau dia ketinggalan 1, kan melontar 7 kali tuh 7 batu. Ketinggalan 1 tuh dia. Ya, ketinggalan 1. Enggak sanggup lagi dia atau memang luput 1. Nah, itu bayar pakai mud, beri makan orang dengan 1 mud. Wa idza taraka ramya hasataini falaihi muddani. Kalau dia meninggalkan melontar 2 kerikil, ya harusnya 7 kurang 2, bayarnya berapa? 2 mud. Tarkul mabiti bimina salasa layalin, meninggalkan mabit di Mina 3 malam. Ya, nggak ada nginep ya sama sekali, dia ninggalin, bayar deh, potong kambing. Kalau dia ninggalin 3 malam semuanya. Wa idza taraka mabitan lailatin wahidatin falaihi muddun. Kalau dia meninggalkan mabit 1 malam saja, maka mesti dia mengeluarkan 1 mud.
Wa idza taraka mabita lailatani fa alaihi muddani. Kalau 2 malam 2 mud. Kemudian yang keempat tahrul ihram minal miqat. Meninggalkan ihram dari miqat. Enggak ihram dia dari miqat. Dari start pertama dia mau ngambil haji ataupun umroh. Ya, atau haji. Nah itu. Yang kelima tarkul mabit bil Muzdalifati. Meninggalkan nginep di Muzdalifah. Yang keenam tarkut tawafil wada, enggak ngerjain tawaf wada. Enak tuh tadi dam tartib wa takdir. Itu wajib haji itu. Kalau dia tinggalin wajib haji salah satunya itu tadi, nggak mabit dia di Muzdalifah, bayar dia dam tartib wa takdir. Kemudian bayar dam juga tartib wa takdir. Buat siapa? Mukhalafatu nadrihi, orang yang melanggar nadarnya dalam melaksanakan ibadah haji. Wajibu hadad dam idza nadara masalan an yahujja masyan fa hajja raqiban awil aks. Maka wajib bayar dam tartib wa takdir. Tartib wa takdir yaitu potong kambing dulu yang sesuai usianya dengan ketentuan korban. Kalau nggak mampu apaan? Puasa 10 hari. 3 hari ketika pelaksanaan ibadah haji, 7 harinya ketika dia pulang ke tanah airnya. Apa itu yang bisa mengeluarkan fidyah tersebut? Adalah menyalahi nadarnya dia. Seperti apa? Seperti dia nadar, saya mau berangkat haji jalan kaki. Mamanya, saya mau ngambil haji jalan kaki. Dari mana ya? Dari tempat dia dari Mekah mau ke Arafah. Fahajja raqiban, dia naik kendaraan, bayar tuh potong. Contohnya begitu. Atau sebaliknya, saya mau naik kendaraan, saya nazar. Mau naik kendaraan, naik mobil, naik motor, kan ada di sono. Atau naik bis. Nazar pakai kendaraan, akhirnya nggak dapat kendaraan. Udah nazar pakai kendaraan, dia jalan kaki akhirnya tuh mau ke Arafahnya. Bayar dam dia. Itu menyalahi nazar namanya. Nah itu dam tartib wa takdir. Sekarang yang kedua, sempurnanya haji dengan fidyah. Tadi dengan dam tartib wa takdir. Sekarang damut tartib wa ta'dil. Tartib ta'dil. Yajibu hadad dam ala tsnain. Wajib dam ini buat 2 keadaan yang melanggar. Apa itu? Al-muhsor, orang yang tertahan untuk melaksanakan ibadah haji. Al-muhsor ini wa huwa alladhi muni'a min itmami arkanil haji wa min umrah. Muhsor ini orang yang tertahan adalah orang yang tercegah dari menyempurnakan ibadah haji ataupun umroh. Bisa babi min asbab, dengan salah satu dari sebab-sebabnya. Apaan tuh? Keaduin, seperti ada musuh. Mau berangkat haji dia udah di sono nih, bukan di sini. Ini gambarannya udah di sono. Mau melaksanakan ibadah haji dia, udah mau ke Arafah, ada musuh yang menghalangi dia, sehingga nggak bisa sampai ke Arafah. Itu muhsor namanya. Au maradin, atau karena sakit, sehingga tercegah dia untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Bayar tuh damnya. Tartib ta'dil. Ta'dil buat pengganti dia. Ya. Harus saya dilaksanakan ibadah haji gara-gara ada musuh, nggak jadi dia. Padahal udah niat haji, dia nggak bisa menyempurnakan rukun-rukun hajinya.
udah ihram, udah niat, nggak bisa wukuf. Kenapa? Ada musuh. Atau karena sakit. Sakit yang nggak bisa dibawa pakai ambulan, harus di rumah sakit. Kan di Arafah nggak ada rumah sakit. Ya, rumah sakitnya di Jeddah lagi, harus dibawa ke Jeddah. Udah ihram, sakit dia. Atau kecelakaan, bisa aja. Satu bis rombongan kecelakaan, nggak jadi wukuf, bayar dan udah kena dia celaka, dia udah ihram, bayar dan dia. Nah itu namanya damut tartib wa ta'dil. Au faqdi rufqatin au ghair dzalik, atau ketinggalan rombongan. Bisa jadi tinggalan rombongan. Di mana? Udah mau dari Madinah, udah mau ke Mekah, mau ngambil haji dia. Ya, ketinggalan rombongan sehingga nggak ada lagi buat dia menyampaikan, buat dia melaksanakan ibadah haji. Bayar dam. Damnya namanya tartib wa ta'dil. Sekarang hukmul muhsor. Muhsor tadi itu orang tertahan, yang tercegah dari melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ya, karena musuh, karena sakit, ya, atau karena ketinggalan rombongan, ketinggalan teman, sehingga dia nggak bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ya tahallalu idza usira min ihramihi bidzabhi syatin. Maka dia bertahalul apabila tertahan dari ihramnya dengan cara apa? Bidzabhi syatin, dengan menyembelih seekor kambing. Tahalulnya dari ihramnya adalah dengan sembelih seekor kambing udah. Itu tadi. Yang kedua, al-mufsidu hajjahu bil jima', yang menyebabkan orang mengeluarkan dam tartib wa ta'dil adalah orang yang merusak hajinya dengan jima'. Lagi haji nggak tahan bawa bininya, dijimain tuh istrinya, digaulin, lagi ihram, bayar dam dia, merusak hajinya. Ya. Bayar tuh, itu namanya al-mufsid hajjau bil jima', orang yang merusak hajinya dengan sebab jima'. Yang tadi muhsor dia, yang kedua dengan orang yang merusak hajinya dengan jima'. Kalau orang yang muhsor, dia tahallulnya dengan cara menyembelih seekor kambing. Au sub'i badanatin, au sub'i baqaratin, atau 1/7 ontak atau 1/7 sapi. Boleh tuh 7 orang yang begitu. Beli ontak 7 atau beli sapi 7. Boleh, satu orang 1/7-nya. Jadi 1 sapi buat 7 orang, 1 ontak buat 7 orang. Tsummal halqu ma'an yati tahlul bihima, kemudian halak dia, cukur rambut ma'an yati tahlul bihima, dengan niat tahallul dengan keduanya. Fa in ajaza tasaddaqa bi qimatiha ta'aman, buat dan tartib wa ta'dil. Kalau dia nggak mampu, maka dia bersedekah dengan seharga makanan, dengan harga makanan. Sedekah dia. Tasaddaqa, dia sedekah dengan yang senilainya aman, ya, dengan makanan. Biqimatiha, dengan harga seekor kambing tadi. Kambing nggak ada kambing, dia dapetin nggak ada, habis umpamanya, atau jauh susah dia beli kambing.
Ganti tuh nilai kambing tadi dengan makanan. Berapa umpamanya kambing? 1 juta. Beli itu makanan 1 juta, bagi-bagiin orang. Itu namanya tartib wa ta'dil. Kalau tadi tartib wa takdir yang pertama. Kalau dia nggak mampu kambing, puasa 10 hari. Nah kalau ini dia nggak mampu potong kambing apa? Senilai harga kambing, beliin makanan, ganti dengan makanan. Beda nggak sama yang tadi? Beda. Kalau yang tartib wa takdir, kambing yang pertama. Yang kedua apa? Puasa 10 hari. Nah kalau ini tartib wa takdir, wa ta'dil. Apaan? Pertama potong kambing. Kalau nggak mampu apa? Uangin itu kambing, beliin makanan. Maksudnya nggak mampu, nggak ada. Itu kambing nggak ada, dia nggak temu itu kambing. Ah berapa kambing? 1 juta, kasih. Ya dalam bentuk makanan sejumlah 1 juta. Taruh di sini satu makanan 30.000 umpamanya. 30.000 kali 1 juta bagi 30.000 dapat berapa tuh? 30 buat orang, 30 orang kasih makan dalam bentuk makanan. Fa'in ajaza adalat zalika ta'am amdadan. Kalau nggak mampu juga nyari makanan, maka ditakdil sama dia, dibandingkan itu makanan dengan mut, beberapa mut makanan pokok. Ya, 1 juta dapat berapa liter tuh beras? Kalau di sana korma umpamanya atau gandum, beli deh tuh harga 1 juta gandum. Kalau dia nggak mampu, ya nggak mampu di makanan, masak susah apa segala macam semua. Ya to'am tuh makanan jadi. Kalau amdad makanan pokok dia, barang pokok, bukan olahan. Atau fayasumu, maka fayasuman kulimuddin yauman. Kalau dia nggak mampu juga, maka puasa dari setiap mut yauman 1 hari. 1 mut 1 hari. 1 juta dapat berapa liter? Umpamanya 100 sampai nggak? 10.000 ya, seliternya 10.000, berarti 100. Berat tuh. Lagi haji jima, bayangin aja. Masya Allah. Sempet-sempetnya lagi haji jima sama istri. Waduh, kena damnya berat. Wa takunul fidyatu fi mahalli ihsarihi. Kalau yang muhsor tadi, maka adalah fidyahnya di tempat mengeluarkan ihsornya dia, tertahannya dia. Wal aula lil muhsor fil bidayati sabru idza in roja zawala hasrihi qabla fawatil wukuf. Yang paling utama bagi orang yang tercegah pada permulaan dia mau melaksanakan ibadah haji nggak bisa, maka yang paling utama adalah dia sabar sampai ada harapan dia bisa melaksanakan hilang itu keterbatasan dia, ketertahanan dia sebelum lewatnya wukuf. Tanggal 9 Zohor udah waktunya wukuf, dia ketinggalan rombongan, wah gimana nih? Dia harus sabar, harus usaha sampai biar sampai Arafah sebelum habis waktu wukuf. Nah sekarang al-mufsidu hajjahu bil jima', orang yang merusak hajinya dengan sebab jima', yajibu hadad dam idza wata'al wat'a alladhi yusbidul hajj, wajib
mengeluarkan dam ini apabila dia melakukan hubungan suami istri yang bisa merusak hajinya atau dan umrohnya. Wa huwa ma kana qabla tahlil awali aw qabla faraghi min umroh. Yang dimaksud merusak ibadah hajinya itu adalah dia sebelum tahallul pertama atau sebelum selesai dari ibadah umroh. Kafaratuhu badanatun, maka kafaratnya adalah badanah, seekor onta. Fa'in ajaza fabaqaratan, fa'in ajaza fabaqarah. Kalau dia nggak mampu, maka damnya adalah baqarah, sapi. Fa'in ajaza fasamu syahin, kalau dia nggak mampu 7 ekor kambing. Fa'in ajaza qawwamal badana wa tasaddaqa bi timatihat tu'aman. Kalau dia nggak mampu juga 7 ekor kambing, maka dia harga itu seekor onta dan bersedekah dengan nilainya makanan. Onta berapa? 30 juta. Gara-gara dia jima sama istrinya, padahal halal. Ya halal kalau bukan lagi ihram. Ini lagi umroh, belum tahallul, nggak tahan, istrinya diajak ke kamar. Pas umroh, bayar tuh onta. Ya, belum tahallul awal. Onta nggak ada, sapi nggak ada, 7 ekor kambing. 7 ekor kambing nggak ada. Dia nilai itu harga seekor onta berapa? Terus beliin nilai ekor onta itu berapa? 20 juta. Beli 20 juta makanan. Gara-gara kenapa itu? Gara-gara jima sama istrinya dari dalam keadaan ihram dia. Waduh, repot juga tuh kalau bawa bini tuh. Gak tahan tuh, bisa sampai begitu tuh. Ontak bayarnya tuh dam. Ya, atau seekor sapi kalau dia nggak mampu. Nah ini takdil. Apa nih tadi? Tartib ta'dil. Jadi nggak boleh. Udah deh, aneh pengen bayar pakai uang aja ontak. Dia seharga ontak, bayar aja beli makanan, nggak bisa. Harus ontak dulu. Itu tartib namanya. Ontak nggak ada, baru sapi. Sapi nggak ada, baru kambing 7 ekor. Kambing nggak ada, baru harga beli makanan, sedekahin makanan seharga seekor onta. Fa'in ajaza soma bi'adadil amdad. Kalau dia nggak mampu juga, udah puasa bi'adadil amdad dengan hitungan mud. Berapa mud tuh, masya Allah puasanya? Berapa hari? Wa tajibu hadhihi fidyatu 'ala rajuli faqat 'inda ramli mutlaqan khilafan Ibnu Hajarin. Kewajiban fidyah ini buat suaminya doang. Istrinya enggak, menurut pendapat kaul Imam Ramli. Ya, menurut pendapat kaul Imam Ramli, lakinya doang. Khilafan Ibnu Hajar, kalau Imam Ibnu Hajar enggak, laki atau perempuan. Ya, udah laki ataupun perempuan tuh. Berat tuh. Waduh, repot deh. Nah, itu jangan heran kalau kita berangkat haji sendirian, pulangnya kayak pengantin baru. Atau di sana ada disewain kamar setelah melaksanakan ibadah haji. Ya ada tuh disediain. Ya kan kalau haji kan kita laki sama laki, perempuan sama perempuan. Ya, rombongan laki-laki kamarnya hotel maktab. Kecuali yang ONH plus deh tuh. Ya, yang bisa sekamar cuma berdua. Hal yang haji biasa laki sama laki, perempuan sama perempuan. Dulu kan saya haji biasa, nggak ikut rombongan DKI, jadi pengalaman tahu jadi. Selesai haji tuh pada suami istri, ya ada tuh kamar buat ini kan begitu.
Di sini ada perumpamaan yang jelas, rajulun jama'a qabla tahlil awal ma'al amdi wal ilmi wal ikhtiyar. Fa ma hukmuhu wa madza yalzamuhu. Ada seorang suami menggauli istrinya sebelum tahallul pertama. Tahallul awal. Tahallul awal tuh udah melaksanakan rukun haji yang besar-besar. Udah tawaf, udah wukuf, tawaf, sa'i, tahallul tuh. Nah sebelum itu dia sengaja tuh menggauli istrinya dalam keadaan ihram, dan dia tahu dan dia ada ikhtiar dan pilihan, maka hajuhu fasidun, hajinya fasid, rusak hajinya. Wa yajibu alaihi itmamu hajihi wal qada' al faur, dan wajib atasnya menyempurnakan hajinya. Wal qada' al faur, qada' dengan segera, bayangin aja. Berat. Lagi ihram, ada yang belum wukuf segala macam semua, dia jima tuh, berat tuh. Kafaratul udma talzamul kafaratul udma, maka baginya kafarat yang luar biasa, yaitu badadatun, seekor onta, fain ajaza bakoratun, kalau nggak mampu sapi, fasabu syahin, nggak mampu juga 7 ekor kambing, fain ajaza, nggak mampu juga, falih an yakum badal tanah wa yashtari bi qimati tu'aman. Kalau dia nggak mampu 7 ekor kambing, maka dia nilai itu seekor onta dan beli dengan harga seekor onta tersebut makanan. Seandainya kata harganya 1.500 real, maka dia beli itu dengan nilai tersebut makanan dan disedekahkan kepada fuqara yang ada di Mekah, fuqara haram. 1.500 real berapa itu? 4.000. 1.500 kali 4 berapa? 6 juta ya umpamanya. Beli makan bagi. Kalau dia nggak mampu, soma bi'adil amdani dzalika tu'am. Kalau dia nggak mampu, dia puasa dengan sejumlah mud dari itu makanan. Contoh 500 hari kira-kira. Sanggup ente puasa? 500. Berapa tuh? Setahun setengah. Kalau ente puasa Ramadan jima atau siang, berapa puasanya? 2 bulan berturut-turut. Batal 1, ulang lagi dari awal. Astagfirullahaladzim. Maka tuh jaga deh Ramadan bini jauh-jauhin. Hah? 2 bulan berturut-turut, udah hari ke 59, terakhir batal, ulang lagi dari awal. Kalau lagi ngambil haji begitu juga, sama berat. Waduh, jangan dah. Al-Yafat Kemudian terakhir, yang ketiga, damut takhir wa ta'dil, dan takhir ta'dil, yaitu yajibu hadadam fi halatain. Wajib dam takhir wa ta'dil bagi orang yang qatlu syaid, yang membunuh binatang buruan. Dia ngebunuh, ada kelinci tuh, atau ada rusa dibunuh sama dia, wajib bayar dam. Lagi ihram dia. Qat'us syajar, atau motong tanaman. Lagi ihram, biasa di sini suka motek-motekin, nggak boleh lihat kembang orang. Mak-mak tuh biasanya main potekin aja lagi ihram, bayar damnya. Termasuk cabut rumput, atau motekin, wah nih kayu siwak nih, lagi ihram dia, main potekin aja tuh, beli nggak mau, nyolong mau, dipotekin sama dia tuh, dipatahin, kena dah.
Itu namanya dam takhir wa ta'dil. Takhir artinya memilih, ta'dil sebagai pengganti dari yang dilakukan. Membunuh binatang buruan, kecuali syaidul bahri, binatang buruan laut. Nah ini ya, qatlu syaid ya fajibu hadadam idza atlafa haywanan wahisyan barian makulan. Wajib mengeluarkan dam ini apabila dia membinasakan, menghilangkan nyawa hewan hisyan yang kelihatan, barian bangsa darat bukan bangsa laut, makulan yang dimakan. Fidyatuhu, maka fidyanya adalah idza kana lahu mithlun minan na'ami fa yatakhayyaru baina al-khisal. Kalau dia ngebunuhnya seumpamanya seperti binatang ternak, ya, dia ngebunuhnya tuh, artinya berburu, lagi ihram dia berburu tuh, maka dia boleh milih 3 macam. Yang pertama ya tasaddaqu bimithlihi fayadbahuhu. Dia pertama boleh sedekah dengan seumpamanya. Dia iseng, ada rusa sama dia, ditangkap umpamanya, disembelih sama dia, padahal binatang liar itu. Atau ada kambing nyasar liar buruan, kena dam dia lagi ihram, maka dia harus bersedekah dengan seperti itu, disembelih. Fa fin na'amati badanatun wa fil himari al-wahshi baqaratun. Maka kalau dia ngebunuhnya fin na'amah, na'amah tuh burung onta. Dia ngebunuh burung onta. Maka buat bayar damnya dia harus apa? Badanatun, seekor onta. Damnya. Lagi ihram, wah ada burung onta nih, diburu sama dia. Ya. Diburu sama dia, maka damnya adalah dia mengeluarkan 1 ekor onta. Wa fil himaril wahsyi, atau di dalam keledai yang liar, gantinya adalah baqarah, sapi. Dia harus damnya memotong seekor sapi. Wa fi dhabiyah syatun. Dhabiyah itu apa ya di sini binatangnya? Yang lebih kecil dari keledai dah. Kayak macam kambing liar. Iya, itu bandingannya takdil yang sejenisnya. Damnya apa? Kambing juga bayar. Atau pilihan kedua, dia beli dengan nilai yang sejenis yang dia buru. Buru apa dia? Kambing. Ya udah, harga kambing berapa? Sedekahin. Boleh milih. Nggak mesti tartib. Boleh milih. Mau beli sembelih atau mau beli makanan yang senilai yang dia buru. Disedekahin tuh buat fuqara haram di sana di Mekah. Atau pilihan yang ketiga, gue sayang duit, puasa aja, boleh nggak? Boleh puasa. Atau idza lam yakun lahu mithlun minan na'mi, atau dia ngebunuh hewan yang bukan seperti binatang ternak. Apa tuh? Seperti balang. Lagi ihram dia ngebunuh balang atau capung atau apa aja deh yang seperti itu, maka dia boleh milih salah satu di antara 2. Yang pertama sedekah dengan senilai itu yang dibunuh. Jadi nggak boleh tuh bunuh binatang juga seperti balang, nggak boleh. Sama, nggak boleh lagi ihram.
Nah dia yang senilai dengan itu keluarin makanan ringan ini sih. Kalau tadi kan berat tuh karena senilainya binatang ternak. Kalau yang balak, capung, apalagi kodok, sebelah ayam, nggak macam tuh semua. Oh iya, nggak boleh, nggak boleh tuh lagi ihram nggak boleh. Jaga betul. Lagi ihram gitu. Au yasumu biadil amdad atau puasa di. Fal hamamatu fiha syatun. Kalau dia ngebunuh merpati, maka dia kena seekor kambing. Merpati, kan banyak tuh merpati. Wah enaknya dibakar, main seplet aja dia lagi ihram. Jebret mati tuh. Kena dia bayar kambing dam lagi ihram. Iya, nggak ada yang nggak sengaja. Nyamuk itu kayaknya. Iya. Iya. Kan tadi dia sengaja atau ada pilihan tadi. Ya dalam keadaan terpilih bisa bunuh bisa kagak. Ya itu kena udah dam. Dan dam untuk memotong tanaman fayajibu hadzal dam ala man qata'a aw qala'a nabatal haram ar-rutab. Wajib dam ini dikeluarkan untuk orang yang memotong atau mencabut tumbuhan-tumbuhan yang ada di haram. Ya, enggak boleh tuh. Yang basah. Wa amal yabisu minan nabati fayahrumu qal'uhu duna qat'ihi. Yang basah enggak boleh ditebang. Yang kering dari tumbuhan-tumbuhan haram dicabutnya. Bukan dipotong kalau kering. Enggak boleh cabut. Hati-hati banget. Kalau keinjek gimana? Keinjek nggak motong, nggak nyabut. Kalau keinjek kan nggak tercabut dia. Ya. Nah, fidyahnya bisa ada pilihan. Sedekah. Kalau idza kanat sajaratan saghiratan sub'ul kabirah fa aktsar fa alaihi syatu. Kalau dia menebang pohon yang besar, idza kanat sajaratan kabirah fa alaihi baqaratun. Kalau nebang pohon gede, fidyahnya gede juga, apaan? Onta. Kalau kecilan 1/7 dari yang besar atau lebih, fa'alaihi syatun, apaan? Kambing. Kalau gede sapi, kalau kecil 1/7 dari pohon yang gede, maka dia bayarnya seekor kambing kalau 1/7 dari pohon gede. Atau sedekah dengan senilainya sapi atau kambing tadi makanan, atau puasa dengan beberapa mud. Kalau pohonnya kecil sekali, kurang dari 1/7, maka boleh milih, boleh sedekah dengan senilainya atau puasa dengan beberapa hitungan mud. Sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nanti terakhir ada dan takhir wa takdir, yaitu buat orang yang potong kuku, potong rambut lagi ihram, cukur kumis, potong rambut, kena tuh dam takhir wa takdir namanya. Ya, insyaallah nanti akan diterangkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, kaji kita tinggal sekali lagi, insyaallah. Oh, udah tutup. Oh, malam Jumat besok. Oh, enggak nisfu Sya'ban, biasanya nisfu Sya'ban. Oh, ya udah. Ya, insyaallah kita tutup malam Jumat. Ya, kalau saya nggak bisa hadir, minta maaf nih ya, ada jadwal kalau malam Jumat.
Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Sampai di sini wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ingat itu bacaan itu. Ya, insyaallah nanti kita lanjutin lagi insyaallah pada pertemuan setelah Ramadan nanti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa wa atina wa la tu'thirna wa rabbana wa rabbana. Allahumma rasulna bihaqqi Fatimah biha wa ba'da bani iftah 'alaina wa 'ala auladina banatina wa talabina wa faqna fi din wa 'ala al-muttaqin wa ahdina ila sabil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'mina alhamdulillah ala barakatina alhamdulillah alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah ya rabbi asya ya rabbi ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim.